Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan amalan ketaatan kita yang sangat mulia ini bisa kita lakukan dengan keikhlasan yang tinggi karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan darinya kita mendapatkan pahala yang agung, darinya kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat yang bisa menjadikan kita manusia-manusia yang mulia dan bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ke-14 yang berkaitan dengan tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tawassul adalah menjadikan perantara antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan perantara antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tawassul. Tawassul ini terbagi menjadi dua atau kita bisa bagi menjadi tiga. Kalau kita bagi menjadi dua, maka pembagiannya adalah tawassul yang syar'i dengan tawassul yang mamnu'. Ya. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dilarang. Kalau kita bagi menjadi tiga, maka pembagiannya adalah ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang berbau bid'ah, ada tawassul yang berbau syirik. Ya. Ini kalau kita bagi menjadi tiga. Tidak ada pertentangan antara pembagian ini dengan yang tadi. Karena kalau kita bagi menjadi dua, ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang dilarang, maka yang dilarang terbagi menjadi dua. Ada yang berbau bid'ah, ada yang berbau syirik. Ada yang masuk dalam kategori bid'ah, ada yang masuk dalam kategori kesyirikan. Ini harus difahami dengan baik. Sehingga
ya, jangan sampai kita mengatakan tawasul itu disyariatkan semuanya. Atau kita katakan tawasul itu dilarang semuanya. Tidak ya. Jadi di sana ada tawasul yang caranya berbeda-beda. Sehingga hukumnya pun berbeda-beda. Taib. Saya mulai dari tawasul yang dilarang dulu karena lebih singkat. Nanti kita akan masuk ke tawasul yang disyariatkan. Tawasul yang dilarang terbagi menjadi dua, ada yang masuk dalam bab bid'ah. Ada yang masuk dalam bab bid'ah, yaitu tawasul yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tawasul ini ibadah dan pada keadaan dia tidak dituntunkan oleh Nabi, maka tawasul tersebut menjadi tawasul yang bid'ah. Tawasul itu ibadah, sehingga tawasul yang tidak pernah dicontohkan, tidak pernah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tawasulnya menjadi bid'ah. Seperti apa? Misalnya kita bertawasul dengan zat makhluk. Walaupun makhluk tersebut punya kemuliaan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan mengatakan, "Ya Allah." Ini mintanya kepada siapa? Kepada Allah. "Ya Allah, mudahkanlah rizkiku. Lapangkanlah rizkiku ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan dalam hidupku." Dengan kemuliaan zatnya fulan. Dengan kemuliaan zatnya misalnya wali fulan. Atau kemuliaan zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tawasul yang masuk dalam kategori bid'ah. Karena tawasul yang seperti ini tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah juga diperintahkan atau dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lagi tawasul dengan jah, dengan kemuliaan. Kalau tadi dengan zat, kalau ini dengan kemuliaan. Ya Allah, Engkau tahu kemuliaan si fulan. Engkau tahu bahwa si fulan kedudukannya sangat tinggi di sisimu. Ya Allah, dengan kemuliaan si fulan ini aku memohon kepadamu. Dan dia menyebutkan hajat-hajatnya setelah itu. Ini mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan menyebutkan kemuliaan makhluknya. Maka ini adalah tawasul yang masuk dalam kategori apa? Bid'ah. Ini bukan kesyirikan. Kenapa? Karena mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawasul yang bid'i ini banyak. Tawasul yang bid'i ini banyak. Di antaranya ya seperti misalnya sholawat yang sering diucapkan atau dibaca oleh sebagian kaum muslimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam sidana. Ya Rabbi, wahai Rabbku, bil Mustafa, dengan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang engkau pilih ini. Balligh maqasidana, sampaikan aku ke tujuan-tujuanku. Sampaikan aku kepada cita-cita, balligh maqasidana, sampaikan kami kepada cita-cita kami. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabbku dengan Al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Balligh maqasidana, sampaikan kami ke cita-cita kami. Ini tawasul bi adzat. Ini tawasul bi dzatin Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk dalam kategori bid'ah. Contohnya lagi seperti salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihi itu maksudnya dengan Nabi. Ya. Jadi bunyi selawat ini yang atau terjemahan dari selawat ini, Allahumma salli salatan kamilah. Ya Allah, curahkanlah salawat dengan salawat yang sempurna. Wasallim salaman tamman, dan sampaikanlah salam dengan salam yang sempurna. Ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad, kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya simpul-simpul yang simpul-simpul yang terikat bisa terurai. Jadi masalah-masalah yang ruwet itu bisa terurai, bisa banyak solusinya. Dengan apa? Dengan Nabi Muhammad. Tanhallu bihi al-'uqad. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masalah-masalah bisa terurai. Ini sebenarnya adalah ya tawasul dengan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lagi ya seperti salawat badriyah. Salawat badriyah ada yang tahu? Hah? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kemudian setelah itu tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Kami bertawasul ya Allah dengan namamu. Kemudian setelah itu wabil hadi rasulullah. Kami bertawasul ya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia adalah pemberi petunjuk dan dia adalah rasulmu. Jadi ini tawasul dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini ya tawasul yang masuk dalam kategori bid'ah. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkannya. Maka yang seperti ini harusnya kita tinggalkan. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkannya. Tapi ya tidak ada dalil yang kuat yang membolehkan hal ini. Padahal ini adalah amalan ibadah. Amalan ibadah itu harus ada dalil yang membolehkannya. Ya, yang sahih, yang kuat. Baik. Setelah tawasul yang bid'ah ini, ada di sana tawasul yang syirik. Tawasul yang syirik. Jadi sebenarnya ini adalah permintaan kepada selain Allah. Tapi disebut sebagai tawasul. Makanya kita sebut saja sebagai tawasul yang syirik. Apa contohnya? Bagaimana contohnya tawasul yang syirik ini? Misalnya dengan mengatakan, wahai fulan. Misalnya wali fulan. Atau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Wahai Muhammad, engkau adalah manusia yang paling mulia. Engkau adalah makhluk Allah yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi yang sangat aku cintai, aku memohon kepadamu agar engkau memohonkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan aku demikian-demikian. Jadi ini permintaannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diminta apa? Agar Nabi Muhammad memintakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara antara hajat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan permintaan kepada Nabi, ya. Dengan permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal orangnya sudah meninggal, sudah wafat. Jadi Nabi itu bisa dikatakan telah wafat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad pasti akan mati. Dan mereka pun musuh-musuhmu akan mati juga. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa Nabi Muhammad telah mati. Iya, atau Nabi Muhammad nantinya akan mati. Afa immitta fahumul khalidun. Allah katakan wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun. Kami tidaklah menjadikan manusia sebagai makhluk yang kekal. Afa immitta, apakah ketika engkau wahai Muhammad mati mereka akan kekal? Musuh-musuhmu akan kekal? Tidak. Musuh-musuhmu juga akan mati. Sebagaimana engkau akan mati. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad ini kecuali sebagai seorang apa? Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Dan telah berlalu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul-rasul. Afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad mati? Apakah kalau Muhammad mati? Atau dia dibunuh? Inqalabtum ala aqabikum, kamu kembali lagi. Mundur ke belakang. Maksudnya kamu kafir lagi. Kamu meninggalkan Islam lagi. Di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nantinya akan mati. Dan akhirnya pun beliau meninggal, beliau wafat. Maka setelah beliau wafat kita tidak boleh meminta kepada beliau. Walaupun yang kita minta adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tawasul yang apa? Yang termasuk atau masuk dalam kategori kesyirikan. Yang berikutnya yang ketiga adalah tawasul yang syar'i. Tawasul yang disyariatkan. Tawasul yang disyariatkan ini terbagi menjadi 3. Tawasul yang disyariatkan ini terbagi menjadi apa? Menjadi berapa? Menjadi 3. Yang pertama adalah tawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang akan kita bahas di kitab ini. Tawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya, ya Allah, dengan namamu Ar-Rahman, dengan namamu Ar-Rahim, rahmatilah kami, sayangilah kami. Ya Allah, dengan namamu Ar-Razzaq, mudahkanlah rezeki kami. Ya Allah, dengan namamu Al-Wahhab, Al-Karim, dengan namamu misalnya Al-Majid, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan dari sisimu. Ya Allah, dengan namamu Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Ya, ini bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan sifat-sifatnya, misalnya, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengasih. Engkau adalah zat yang maha pemurah. Engkau maha menyayangi hamba-hambamu. Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu.
Engkau yang berkuasa untuk menurunkan hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya, ini bertawasul dengan sifat-sifat Allah yang kita sebutkan sifat-sifatnya yang mulia. Ya. Ini tawasul yang pertama yang disyariatkan. Bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga bertawasul dengan cara seperti ini. Ya Allah, ini yang sering ana baca sebelum kajian. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan nama-namamu yang terbaik, dengan sifat-sifatmu yang paling mulia, agar engkau mengajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami. Jadi disebutkan nama Allah dan sifatnya secara global. Ya Allah, dengan semua namamu yang paling baik dan dengan semua sifatmu yang paling mulia, kami meminta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat untuk kami. Ini tawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara global. Ya, bisa juga kita menyebut sifat tertentu atau menyebut nama tertentu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga banyak ya di Al-Qur'an. Seperti misalnya doanya Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan ini dari kami. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan salah satu atau dua dari nama Allah Subhanahu wa taala, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha mendengar. Engkau adalah as-sami', engkau adalah al-alim. Zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui. Ya, ini bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, tawasul yang disyariatkan adalah tawasul dengan amal-amal saleh. Tawasul dengan amal-amal saleh yang telah kita lakukan atau pernah kita lakukan. Ini banyak dicontohkan di dalam Al-Quran. Ya, jadi kita menyebutkan sebuah amalan yang telah kita lakukan untuk meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat sebelum terakhir. Wa qalu rabbana wa qalu la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaikal masir. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka kaum mukminin dan para rasul itu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbil. Mereka kaum mukminin dan rasul tersebut mengatakan sami'na wa ata'na. Kami telah mendengar dan kami telah taat. Ghufranak, maka ampunanmu ya Allah. Jadi di sini disebutkan apa? Amalan. Amalan mendengar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amalan mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Kami telah mendengar dan kami telah taat. Ghufranak, maka ampunanmu ya Allah. Kami minta ampunanmu. Contoh lagi ya seperti di dalam surat Al-Imran. Ini juga insyaallah banyak dari kita yang hafal ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana
wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini tawasul dengan amal saleh yang telah kita lakukan. Artinya apa Ustaz? Rabbana innana sami'na. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah mendengar munadiyan yunadi lil iman, penyeru yang menyeru kami untuk beriman. An aminu bi rabbikum, berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Fa amanna, maka kami pun beriman. Maka kami pun beriman. Ini amalan. Rabbana faghfir lana dzunubana. Wahai Rabb kami, oleh karena itu ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Di sini disebutkan apa? Amalan salehnya apa di sini? Iman. Kami mendengar ada orang yang menyeru kami, mengajak kami untuk beriman, maka kami pun beriman. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang saleh, yang baik. Ini tawasul dengan amal saleh. Ada hadis juga ya yang sangat masyhur, ada 3 orang ya yang kehujanan, akhirnya mereka berteduh masuk ke gua. Kemudian qadarullah ma syaa fa'al, ternyata ada longsor ya. Jadi ada batu besar jatuh dari atas ya, karena longsor akhirnya menutup pintu gua itu dengan sempurna. Tidak ada yang bisa ya menggeser batu tersebut. Akhirnya 3 orang ini bertawasul dengan amal-amalnya. Ada yang bertawasul dengan amanahnya. Dia ketika dititipi oleh pekerjanya harta, ya. Ada yang bertawasul dengan ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan syahwat, ya, kemaluannya karena ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertawasul dengan bakti dia kepada orang tua yang sangat luar biasa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu gua itu. Intinya 3 orang ini benar-benar bertawasul dengan ya amal-amal yang mereka lakukan. Ya Allah, kalau Engkau tahu bahwa aku melakukan amalan ini benar-benar ikhlas karenamu ya Allah, maka bukakan pintu ini. Bukakan pintu gua ini. Akhirnya terbuka. Ya, ini bertawasul dengan amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Taib. Yang ketiga, tawasul yang disyariatkan adalah tawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Tawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Dengan kita mendatanginya atau memintanya, telepon, misalnya, Pak Yai, saya ada hajat seperti ini, doakan ya, mudah-mudahan dimudahkan Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kiai tersebut membaca doa, mendoakannya. Atau kepada tuan guru, saya ada hajat seperti ini, ya mohon didoakan semoga Allah mudahkan. Ya, atau kepada ustadz, saya akan melakukan ini. Ya, doakan semoga Allah mudahkan, semoga Allah berkahi. Ya Ustadz, saya menikah, doakan saya Ustadz. Ya, intinya di sini kita meminta kepada orang yang masih hidup agar dia mendoakan kita. Ya, ini tawasul dengan doanya orang yang saleh. Dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW ya meminta, ya ada beberapa yang meminta kepada Nabi agar didoakan. Ada sahabat yang buta, ya. Sahabat tersebut buta. Kemudian meminta doa kepada Rasulullah SAW agar
Allah menyembuhkan butanya. Padahal ini buta dari sejak lahir. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya bisa melihat. Karena doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga seorang Arab Badui, ya, kekeringan sampai hewan-hewan pada mati karena kekeringannya. Akhirnya datanglah orang Arab Badui di tengah-tengah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Arab Badui ini mengatakan, Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaghithana. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Ini permintaan doa dari orang Arab Badui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Seketika itu juga ada mendung yang berkumpul di tengah langit, kemudian turunlah hujan. Subhanallah, sampai sepekan hujannya nggak berhenti. Sampai akhirnya jalan-jalan menjadi becek, rumah-rumah yang terbuat dari tanah liat banyak yang rusak. Karena sepekan hujan tidak berhenti. Akhirnya Jumat berikutnya orang Arab Badui ini datang, ya. Ada orang Arab Badui, apakah yang lalu ataukah Arab Badui lain? Datang lagi. Mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan-jalan sudah tidak bisa dilewati, rumah-rumah menjadi rusak. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghentikan hujan ini. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa lagi. Tapi doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk menghentikan hujan, tapi mengalihkan hujan ke pinggir-pinggir kota Madinah. Dan akhirnya hujan tersebut menjadi berpindah ke pinggiran kota Madinah. Intinya di sini, ya, ada permintaan doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau ketika itu masih hidup. Begitu pula ada di zaman sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi kekeringan. Ya, pernah terjadi kekeringan. Akhirnya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat yang lainnya meminta kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas. Ya, Al-Abbas ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya anak Abdullah bin Abbas yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas ini diminta agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan setelah kekeringan yang sangat parah. Akhirnya Al-Abbas meminta kepada Allah dan akhirnya turunlah hujan. Ya. Maka ya, ini adalah cara-cara yang disyariatkan, ya, dalam bertawassul. Maka para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau kita ingin bertawassul, bertawassullah dengan cara yang disyariatkan. Alhamdulillah, yang disyariatkan lebih banyak daripada yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan ada 3, yang tidak disyariatkan ada 2. Ya, maka jangan sampai kita digoda oleh syaitan untuk memilih cara bertawasul yang tidak disyariatkan. Tentunya itu merupakan larangan dalam Islam. Ya, bersemangatlah untuk menerapkan yang benar-benar ada dalilnya. Ya, taib. Setelah ini kita masuk ke pembahasan tentang tawassul dengan nama Allah. Pembahasan ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di bab yang ke-11. Ya. Ada di bab yang ke-11, kalau kita kembali ke bab yang ke-11, di situ di sebagian atau di bagian akhir di baris yang kedua, ya, bukan di bagian
di baris yang kedua sampai akhir. As'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini yang dibahas di bab yang ke berapa? Ke-14. Ya, potongan doa itulah yang dibahas di bab yang ke-14 ini. Tawasul dengan nama Allah, dengan nama-nama Allah. Asma Allah artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, yaitu yang di bab ke-11, yang disebutkan di bab yang ke-11, disebutkan as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang Engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang Engkau menamai dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama tersebut Engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama tersebut Engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama itu hanya Engkau saja yang mengetahuinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Kiranya engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku. Rabi' itu arti sebenarnya adalah matar, yaitu hujan. Agar engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang menghujani hatiku. Sesuatu yang menghujani hatiku, ya, sehingga hati menjadi sejuk. Taib. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini ungkapan ini, yaitu as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ungkapan ini merupakan bentuk tawasul kepada Allah dengan semua nama Allah. Semua nama Allah. Karena ada kata-kata bi kulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang Engkau miliki. Ya. Baik nama yang diketahui atau nama yang tidak diketahui hambanya. Jadi di sana ada nama-nama yang tidak diketahui oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Asmaul Husna itu bukan hanya 99. Asmaul Husna itu banyak sekali. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu batasannya. Ya. Jadi dia banyak sekali. Ada Asmaul Husna yang tidak kita ketahui. Makanya di sini disebutkan as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang Engkau miliki. Sammaita bihi nafsak. Nama yang Engkau gunakan untuk menyebut dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik. Nama yang Engkau turunkan di kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau nama tersebut Engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Salah seorang dari makhlukmu. Bisa jadi kita tidak tahu. Bahkan setelahnya Allah katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Atau nama itu hanya Engkau yang tahu di pengetahuan gaibmu. Hanya Engkau yang tahu. Dan semua nama Allah itu husna. Semua nama Allah itu nama yang paling baik. Jadi tidak ada nama Allah yang tidak husna. Ya. Semua nama Allah itu husna. Semua nama Allah masuk dalam kategori Asmaul Husna. Taib. Kalau semua nama Allah itu masuk dalam kategori Asmaul Husna, nama-nama yang paling baik, maka
Asmaul Husna tidak terbatas 99 nama. Yang kita ketahui dari Al-Quran dan hadis saja itu lebih dari 99. Apalagi yang tidak kita ketahui. Kalau kita kumpulkan nama-nama Allah di dalam Al-Quran dan nama-nama Allah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW akan terkumpul lebih dari 100 nama. Lebih dari 100 nama. Maka ini menunjukkan bahwa Asmaul Husna itu tidak terbatas 99. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, di sana ada hadis yang sahih yang bunyinya bahwa Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama. Barang siapa yang mengihsa'nya maka dia akan masuk surga. Apa itu mengihsa'? Ihsa' itu punya 3 komponen. Atau ya punya 3 cakupan. Ada 3 yang dicakup oleh kata ihsa, yaitu menghafalnya, memahaminya, dan menerapkannya. Inilah ihsa 99 nama ini. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengihsa'nya maka dia pasti masuk surga. Mengihsa 99 nama ini, yang pertama adalah dengan menghafalnya, yang kedua adalah dengan memahaminya, yang ketiga adalah dengan menerapkannya, mengamalkannya. Ya, mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Taib, Ustadz ini 99 nama. Maka jawabannya itu tidak menunjukkan pembatasan. Itu tidak menunjukkan pembatasan. Yang disebutkan di situ para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah keutamaan 99 nama itu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ sedang menjelaskan kepada kita bahwa di sana ada 99 nama Allah yang apabila kita mengihsa'nya maka kita akan masuk surga. Bukan berarti Allah hanya punya 99 nama saja. Kalau misalnya ya ada orang yang mengatakan, ana punya pertanyaan 10. Barang siapa yang bisa menjawabnya dengan tuntas, maka saya kasih dia uang 1 juta. Apakah itu menunjukkan bahwa yang ada di dia hanya 10 pertanyaan saja? Apakah seperti itu maksudnya? Enggak. Dia bisa jadi punya pertanyaan 100 pertanyaan. Tapi yang disebutkan di situ hanya 10 pertanyaan yang bisa menjawabnya maka dapat hadiah. Ini pertanyaan istimewa. Ya, ini juga demikian. Hadis ini maknanya seperti itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama yang istimewa. Barang siapa yang mengihsa'nya maka dia akan masuk surga. Bukan berarti Asmaul Husna hanya 99. Ya. Taib. Disebutkan di sini ungkapan ini merupakan bentuk tawasul kepada Allah dengan semua nama-namanya. Baik nama yang diketahui ataupun nama yang tidak diketahui oleh hambanya. Dan inilah wasilah atau perantara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nama-nama Allah merupakan perantara yang menyiratkan sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah, agar doa kita lebih mustajab, maka mulailah dengan menyebut ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan mulainya dengan Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب أن ترزقني وأن تيسر لي أموري. Ya seperti itu boleh. Mudah-mudahan engkau memberikan rizki kepadaku. Mudah-mudahan engkau memudahkan urusan-urusanku. Semoga engkau memudahkan aku dalam belajar, dalam menuntut ilmu agama, dan seterusnya. Ya, jadi kita dahului doa kita dengan apa? Dengan ya tawassul dengan nama-nama dan juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Kemudian setelah itu kita sebutkan hajat kita. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua namamu yang paling baik dan dengan semua sifatmu yang paling mulia. Kemudian kita sebutkan setelahnya hajat-hajat kita. Ya, ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan salah satu sebab ya mustajabnya doa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa, "Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi." Kiranya engkau jadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang menghujani hatiku. Di sini diterjemahkan penyejuk hatiku karena ya hujan itu bisa menjadikan ya cuaca sejuk. Cahaya dadaku wa nura sadri. Semoga engkau menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam dadaku. Wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Baik. Semoga engkau menjadikan Al-Quran sebagai pelipur laraku serta pengusir kecemasan dan keresahanku. Kata Ar-Rabi', kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya Ibnu Qayyim menjelaskan rabi'a qalbi, penyejuk hatiku atau ya sesuatu yang menghujani hatiku. Kata Ar-Rabi' berarti hujan yang menghidupkan atau menyuburkan bumi. Allah mengibaratkan Al-Quran seperti hujan karena memang ia dapat menghidupkan hati. Al-Quran itu bisa menjadikan hati hidup. Ya ini yang paling pantas ya, menjadikan ya seorang lebih hidup. Bukan hanya hidup jasadnya, tapi hidup juga hatinya. Ya, kalau ada orang mengatakan sesuatu itu menjadikan hidup lebih hidup, maka yang paling pantas dengan kata-kata tersebut adalah apa? Al-Quran. Al-Quran bisa menjadikan ya jasad yang tadinya sudah hidup menjadi lebih hidup lagi. Karena apa? Karena hatinya ya dihidupkan dengan Al-Quran. Baik. Allah juga menjadikan Al-Quran seperti cahaya. Allah menjadikan Al-Quran seperti cahaya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Jadi dengan Al-Quran ya kita mendapatkan cahaya kehidupan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ada yang hafal? Iya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah
Kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh. Jadi Al-Quran disebut sebagai ruh karena bisa menghidupkan hati. Min amrina, dari urusan kami, dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab. Dulu kamu itu tidak tahu wahai Muhammad, apa itu kitab? Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau juga dahulu tidak tahu tentang keimanan. Walakin ja'alnahu nuran. Akan tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dengannya kami memberikan hidayah kepada siapapun dari hamba-hamba kami. Ya, intinya Al-Quran dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai cahaya hati manusia. Al-Quran juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hujan yang bisa menyejukkan hati manusia. Kemudian kata Ibnu Qayyim di sini, kemudian dipadukanlah antara air yang memberikan kehidupan itu dengan cahaya yang memancarkan sinar. Ya. Jadi ini perpaduan dua sifat yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran menghidupkan hati manusia, Al-Quran juga menjadi penerang dada manusia. Ya, ketika hatinya hidup kemudian disinari dengan sinar yang terang, maka seseorang akan sangat mulia kehidupannya. Akan sangat jelas kehidupannya. Sangat terang, ya. Ya seperti kita ya. Kalau kita hidup dan kita berada di alam yang terang, maka kehidupan kita akan sangat berarti. Kita bisa mendatangkan banyak maslahat, banyak manfaat ya dalam kehidupan kita. Taib. Begitu pula orang yang hatinya dihidupkan dengan Al-Quran. Orang yang hatinya disinari oleh Al-Quran. Maka dia akan menjadi orang yang benar-benar mulia. Taib. Kemudian Ibnu Qayyim di sini ya menyebutkan perpaduan antara air dengan cahaya ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padukan dalam hadis ini, dalam doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memadukan dua sifat untuk Al-Qur'an dalam doa ini. Perpaduan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ya. Seperti misalnya di sini beliau sebutkan di ayat ke-17 dari surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyah. Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Ini perumpamaan dari kebenaran yang Allah turunkan. Allah itu menurunkan petunjuk kepada makhluknya seperti hujan. Seperti hujan. Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Buih yang mengambang ini kebatilan, tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat air yang membawa buih itu. Dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan. Ya, jadi di sini ada air, ya, di sini juga ada cahaya yang berasal dari api. Api ada cahayanya. Dengan cahaya tersebut, ya, api bisa menjadikan logam yang tadinya kotor, ya, menjadi perhiasan. Ya, seperti misalnya emas, ya, kalau ditempa, dipanaskan, maka kotoran-kotoran emas itu menjadi hilang dan dia menjadi ya murni. Ketika emas jadi murni, ya maka dia bisa menjadi
perhiasan. Baik. Ini ya di sini Ibnu Qayyim melihat ya ada unsur air, ada unsur cahaya. Dan kalau kita melihat penafsiran para ulama ya, mereka mengatakan bahwa Allah di sini itu memberikan perumpamaan tentang kebenaran. Ya, memberikan perumpamaan tentang kebenaran. Kebenaran itu seperti air. Kebenaran itu seperti air yang bisa menyejukkan. Kebenaran itu juga seperti cahaya yang akhirnya menjadikan seseorang ya bisa membuat perhiasan. Kemudian ya Ibnu Qayyim juga memberikan contoh lain ya, ada unsur air, ada unsur cahaya. Begitu pula di dalam firman-Nya, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma adaa'at ma haulah, dhahaballahu binurihim." Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah lenyapkan cahaya yang menyinari mereka tadi. Jadi dengan sinar itu ya, mereka bisa melihat ya alam sekitar. Ini perumpamaan ilmu. Setelah itu Allah berfirman, au kasayyibim minas sama, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Ya bahwa ya di sini ada unsur air. Ya, yang ayat yang pertama itu ayat ke-17. Kemudian ayat yang kedua ayat ke-19. Di dalam satu konteks ini ada unsur air, ada unsur cahaya. Taib. Contoh lain yang di dalamnya Allah gabungkan antara unsur cahaya dan unsur air yang mewakili kebenaran adalah ayat di surat An-Nur ya, ayat 35. Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah ila akhiril ayat. Ya. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti mishkah. Ya ini sebenarnya yang diinginkan oleh penulisnya itu ayatnya ditulis semua sampai ayat yang ke-43. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah itu mengatakan al-ayat sampai ayat-ayat setelahnya. Jadi tidak dipotong dengan kata-kata mathalu nurihi. Karena kata-kata mathalu nurihi itu ya belum memahamkan. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar ya. Untuk bisa baca terjemahannya di ayat ke-35 dari surat An-Nur. Tapi yang diinginkan di sini adalah di sini ada penyebutan unsur cahaya. Kemudian setelah itu disebutkan unsur air. Di dalam ayat ya 43-nya. Alam tara annallaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilali. Ya. Ini di ayat yang ke-43. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan. Kemudian Allah mengumpulkan awan-awan itu. Lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Di sini ada unsur air. Ya. Yang di ayat yang ke-35 ada unsur cahaya. Di sini ada unsur air. Kemudian ya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dengan demikian doa ini. Beliau kembali lagi ke pembahasan doa yang di situ disebutkan unsur cahaya yaitu wa nura sadri. Jadikan Al-Qur'an sebagai cahaya dadaku. Rabi'a qalbi, ini unsur airnya. Jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku. Ya. Dengan demikian doa ini mengandung permohonan kepada Allah
agar Allah menghidupkan hati beliau dengan Al-Quran. Juga menerangi dada beliau dengan cahaya Al-Quran. Sehingga antara kehidupan dan cahaya terpadu menjadi satu di dalam diri beliau. Ya, kalau seperti ini sudah lengkap ya. Jadi hatinya hidup, kemudian hatinya diterangi. Sudah lengkap kesempurnaan hati tersebut. Tentang hal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil dhulumati laisa bi kharijin minha." Apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, itu sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga ia tidak dapat keluar dari sana? Ya tentunya berbeda. Orang yang hidup kemudian dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya hidup, ini sangat berbeda dengan orang yang dia hidup akan tetapi hatinya mati. Sehingga dia tidak bisa berjalan dengan baik dalam kehidupannya. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, dikarenakan ukuran dada lebih luas daripada hatinya, karena hati itu di dalam dada. Ayo jamaah, hati dalam dada, benar nggak ini? Hati itu di mana? Yang di dada itu apa? Jantung, ya. Yang di dada itu jantung, bukan hati. Makanya ya, kalbu itu sebenarnya adalah jantung kita. Kalbu itu dalam bahasa Arab itu jantung. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal apa? Segumpal darah. Iya. Segumpal darah. Apabila segumpal darah ini baik, maka jasad semuanya menjadi baik. Apabila segumpal darah ini buruk, maka jasad semuanya menjadi ala wahyal qalb. Ingatlah itu adalah kalbu. Kalbu di situ artinya apa? Jantung, bukan liver. Karena yang ada di benak kita, kalau kita katakan hati, itu liver. Makanya kalau kita mau makan jeroan, milih hati, yang kita maksud apa? Livernya. Jadi kalbu di situ bukan liver itu, tapi jantung, ya. Ya kita fahami saja ya, karena kalau kita ubah kata-katanya, maka menjadi rusak bahasanya. Pikirkanlah dengan hati, bagus ya. Tapi pikirkanlah dengan jantung. Kata-katanya rusak. Ya, jadi jangan ubah kata-katanya, tapi pahamilah makna yang sebenarnya. Ya, pahamilah makna yang sebenarnya. Maksud dari hati di situ adalah jantung, ya bukan liver. Taib. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini mengatakan, dikarenakan ukuran dada lebih luas daripada hati, maka cahaya yang ada di dalam dada akan mengalir ke hati, ya, akan menerangi hati maksudnya. Sebab hati mengambil cahaya dari sumber yang lebih luas daripadanya, ya. Dan mengingat kehidupan badan dan setiap anggota tubuh bergantung pada kehidupan hati, dan telah diketahui sebelumnya bahwa kehidupan itu mengalir dari hati ke dada, baru ke seluruh anggota tubuh, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon agar hati beliau dihidupkan dengan hujan, yaitu Al-Quran yang merupakan sumber kehidupan. Taib, hujan sumber kehidupan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan Al-Quran sebagai sumber kehidupan hati beliau. Begitu pula mengingat kesedihan, keresahan, kesusahan itu bertentangan dengan kehidupan dan terangnya kedamaian hati, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon agar semua itu sirna dengan perantara Al-Quran, sehingga kedukaan itu tidak kembali. Sehingga kedukaan itu tidak kembali.
Sebab jika kedukaan tersebut, keresahan, ya, kekhawatiran, itu dihilangkan dengan selain Al-Quran, seperti dengan kesehatan, seperti dengan dunia, dengan jabatan, dengan istri, dengan anak, niscaya kedukaan tersebut akan kembali setelah semua itu sirna. Kalau misalnya ya ada orang sedih, akhirnya dia dihibur dengan dunia. Memang ketika dia dihibur dengan dunia, kesedihannya saat itu hilang. Bisa berkurang, bisa hilang sama sekali. Tapi setelah ya dunianya itu habis, maka dia sedih kembali. Ada orang yang dihibur dengan didatangkan anak. Ketika anaknya diambil lagi, maka dia sedih lagi. Maka sangat berbeda, ya itu sangat berbeda dengan ya Al-Quran. Kalau seseorang menjadi bahagia dengan Al-Quran, maka dia akan bahagia selamanya. Ya, kalau kebahagiaan seseorang itu karena Al-Qur'annya, maka dia akan selamanya bahagia. Karena Al-Qur'an itu kekal ya. Al-Qur'an itu kekal, sehingga kebahagiaan yang disebabkan karena keberkahan Al-Qur'an itu juga demikian. Kemudian di akhir pembahasan ini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ingin membedakan antara gham dengan ham yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ya doanya. Rasulullah mengatakan wa dhahaba hammi wa ghammi. Apa itu ham? Apa itu gham? Yang jelas semuanya adalah keresahan. Semuanya adalah kekhawatiran, ketakutan, hanya saja objeknya berbeda, ya, atau ya waktunya berbeda. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya di sini mengatakan ada 3 hal yang dilahirkan oleh sesuatu yang dibenci oleh hati. Kalau naskah aslinya ya naskah aslinya bunyinya wal makruhul waridu 'alal qalb. Kebencian atau sesuatu yang dibenci oleh hati, sesuatu yang dibenci oleh hati, in kana min amrin madin ahdatsal hazn. Ahdatsa al-huzn. Apabila karena sesuatu yang telah lalu, maka akan menimbulkan huzn. Huzn itu dalam bahasa kita kesedihan. Wa in kana min mustaqbal, apabila sesuatu yang tidak disukai itu dari sesuatu yang akan datang, makanya dia mengkhawatirkan sesuatu yang akan datang, maka itu namanya al-ham. Ahdatsal ham. Itu akan menimbulkan adanya ham. Ya. Kecemasan. Wa in kana min amrin hadirin, apabila sesuatu yang tidak disukai itu karena sesuatu yang saat ini ya yang datang saat ini, maka ahdatsal gham. Dia menimbulkan adanya gham. Gham itu di sini disebutkan keresahan. Ya kekhawatiran tentang sesuatu yang sekarang terjadi. Itulah perbedaan antara ham dengan gham ya. Kalau ham itu sesuatu yang akan terjadi. Ya, misalnya dia mengkhawatirkan nanti siapa yang jadi sebagai presiden. Itu ham. Siapa yang jadi presiden nanti ya? Dia khawatir yang diidolakan kalah. Itu namanya ham. Tapi kalau misalnya bagaimana ya keadaan anakku saat ini di pondok? Itu namanya gham. Karena kejadiannya saat ini. Ya, inilah perbedaan antara ham dengan gham yang disebutkan di dalam
hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, demikian para jamaah sekalian rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, ada yang ditanyakan silakan. Ada yang bertanya adik-adik? Baik, pertanyaan yang pertama, Ustadz, suatu waktu saya kesiangan bangun sehingga saya tidak sholat malam dan witir. Pertanyaan saya, sholat malam saya qadha pada saat duha. Lalu saya sholat duha dulu atau qadha dulu? Bolehkah digabung saja? Jawabannya kalau digabung tidak boleh ya. Kalau digabung tidak boleh. Karena dua sholat ini ya waktunya berbeda. Yang satu waktunya malam, yang satu waktunya siang, pagi ya. Maka tidak boleh digabung. Dan ya tujuannya pun berbeda. Maka tidak boleh digabung. Kalau ingin mengqadha dulu silahkan. Atau ingin sholat duha dulu juga tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kita boleh mengqadha dulu. Mengqadha salat malamnya dulu, baru setelah itu salat duha. Kita boleh sebaliknya, salat duha dulu baru mengqadha salat malam. Wallahu a'lam. Dan kalau mengqadha salat malam ya caranya dengan digenapkan. Misalnya ketika seseorang punya rencana salat malam 5 rakaat. Qadarullah wa masya'a fa'al ya, dia ketiduran sampai subuh. Maka kalau dia ingin mengqadha di waktu duha, maka dia mengqadhanya berapa rakaat? 6 rakaat. Mengqadhanya 6 rakaat. Ya, dengan ditambah 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketiduran sehingga beliau tidak sholat malam. Akhirnya beliau qadha di waktu duha sebanyak 12 rakaat karena kebiasaan beliau sholat malamnya berapa? 11 rakaat. Ya, wallahu a'lam. Ustadz, setiap sholat tahajud, di setiap sujud selalu saya tambahkan dengan doa. Nah, di sujud terakhir saya selalu berdoa dengan bahasa Indonesia untuk anak-anak saja. Untuk anak-anak saya. Apakah itu boleh Ustadz? Jawabannya dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa amma fis sujud fajtahidu fihi minad du'a. Adapun di dalam sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa. Rasulullah tidak katakan wa amma fis sujudil akhir. Adapun di sujud terakhir. Rasulullah tidak katakan seperti itu. Tapi Rasulullah katakan adapun di dalam sujud. Jadi ini mencakup semua sujud. Baik sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat. Ya, berlaku hadis ini. Adapun di dalam sujud maka perbanyaklah berdoa. Dalam hadis yang lain, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'akthiru fihi minad du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Jadi sujud bukan sujud terakhir. Ini menunjukkan bahwa semua sujud masuk dalam keumuman hadis ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak doa. Rasulullah tidak membatasi bahasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan perbanyaklah berdoa dengan bahasa Arab. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan perbanyaklah doa di dalam sujud. Dan doa itu dengan bahasa Indonesia pun namanya apa? Doa. Dengan bahasa Indonesia pun namanya doa.
Kalau ngobrol dengan bahasa Arab pun namanya ngobrol. Kalau di dalam sholat ya, kemudian kita sujud, kemudian kita mengatakan kaifa haluka ya akhi. Bagaimana keadaanmu wahai saudaraku? Itu bicara. Itulah yang membatalkan sholat. Adapun doa maka tidak membatalkan sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, walaupun saya tidak ingkari adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan bahwa berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab itu membatalkan sholat. Bahkan ada yang berpendapat bahwa berdoa dengan perkara-perkara dunia dalam sholat itu membatalkan sholat. Perkara-perkara dunia. Kalau kita berdoa di dalam sholat kita dengan perkara-perkara dunia, maka itu membatalkan sholat kita. Ada yang berpendapat demikian. Namun ya itu tadi, tidak ada dalil yang menguatkan pendapat itu atau tidak ada dalil yang kuat yang mendukung pendapat itu. Karena tidak ada batasan itu, tidak ada. Rasulullah SAW tidak membatasinya. Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak doa dan beliau tidak membatasi bahasanya. Wallahu a'lam. Baik, yang ingin Anda sampaikan lagi para jamaah, kalau dikatakan bahwa tadi setiap sujud kita diperintahkan untuk memperbanyak doa, maksudnya ya ketika kita sedang sholat sendiri, ya, bukan ketika kita sedang sholat berjamaah. Ya, kalau kita sebagai imam, ya jangan sampai kita melamakan sujud kita dengan kadar yang tidak biasa. Karena itu akan mengganggu jamaahnya. Itu akan mengganggu makmum. Ya. Kalau ingin melamakan ya melamakan yang wajar. Melamakan yang wajar. Jangan sampai melamakan dengan kadar yang tidak wajar. Kalau ingin melamakan dengan kadar yang tidak wajar, ya di luar sholat berjamaah. Begitu pula sebagai makmum. Memang di sana ada anjuran untuk memperbanyak ketika sujud. Tapi ketika kita menjadi makmum, kita diperintahkan untuk mengikuti apa? Mengikuti siapa? Mengikuti imamnya. Jadi jangan berdalil dengan hadis ini, perbanyaklah doa walaupun kita menjadi makmum. Karena ketika menjadi makmum ada perintah lain, yaitu mengikuti imamnya. Kalau ingin memperbanyak doa dan melamakannya dengan kadar yang tidak wajar, ya silahkan, tapi jangan ketika sholat berjamaah. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Taib, apakah ada dalilnya sungkeman? Tapi yang dimaksud dengan sungkeman di sini adalah sujud kepada guru-guru agama, orang tua atau suami. Taib. Ana tidak tahu hakikat sungkeman ya. Apa yang dimaksud dengan sungkeman ini, Ana tidak tahu secara detail, secara mendalam. Tapi kalau maksud dari sungkeman adalah bersujud kepada guru, kepada orang tua, kepada suami, maka tidak boleh. Ya, saya garis bawahi ya. Kalau yang dimaksud dengan sungkeman adalah bersujud kepada guru, kepada orang tua, kepada suami, maka tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li ghairiha, li zawjiha." Seandainya kalau saja aku dibolehkan untuk memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, maka tentunya aku akan perintahkan seorang suami untuk bersujud kepada maka tentunya aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Ya, ini menunjukkan bahwa di syariat ini tidak ada sujud, walaupun itu sujud penghormatan. Bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Sekarang di syariat ini benar-benar dilarang. Ditutup pintu itu. Walaupun di syariat-syariat sebelumnya ada sujud penghormatan ada.
Seperti misalnya sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Ini sujud penghormatan. Seperti sujudnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Yusuf. Ya, itu sujud penghormatan. Ya, dulu sahabat Mu'adz ya, ketika datang dari Yaman, beliau bersujud kepada Nabi. Ya, jadi sahabat Mu'adz ibn Jabal dikirim oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Setelah sampai di sana, sahabat Mu'adz melihat orang-orang ya Nasrani, mereka bersujud kepada pemuka-pemuka agama mereka. Akhirnya sahabat Mu'adz melihat yang seperti ini lebih pantas untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat Mu'adz pulang dari Yaman, bertemu dengan Nabi SAW, beliau langsung sujud. Sujud untuk Rasulullah SAW sebagai sujud penghormatan, bukan sujud peribadatan. Maka Rasulullah SAW heran dan bertanya, ada apa wahai Mu'adz? Kenapa kamu seperti ini? Maka sahabat Mu'adz menceritakan bahwa beliau melihat orang-orang di Yaman, ya, orang-orang Nasrani di sana, mereka bersujud kepada pemuka-pemuka agama mereka. Akhirnya Rasulullah SAW melarang. Ya, beliau jelaskan kepada sahabat Mu'adz bahwa yang seperti itu dilarang. Itu menunjukkan ya bahwa sujud walaupun penghormatan itu diharamkan di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini sebagai penghapus ya. Ya. Ini penghapus dari syariat yang sebelumnya yang membolehkan sujud penghormatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan yang kedua, masjid yang dibangun dari bank konvensional, apakah salat ibadah lainnya di masjid tersebut diterima atau halal? Jawabannya boleh ya. Boleh kita salat di sana, dan kalaupun kita salat di sana ya, maka salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama syarat rukunya terpenuhi. Selama ya syarat rukunya terpenuhi dibolehkan. Karena ya pada akhirnya itu jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya itu dijadikan ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kita membolehkan bank konvensionalnya. Bukan berarti kita membolehkan ribanya, tidak. Tapi di sini ada masjid yang dibangun dari hasil ya yang tidak bersih atau dari hasil yang kotor. Maka ketika sudah jadi masjid boleh dipakai. Boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Kalau kita beribadah di situ ya juga ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pertanyaan lain di sini. Barakallahu fikum Ustaz, wa fikum barakallah. Allahumma ighfir li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Apakah dengan beristighfar seperti ini, keluarga seperti orang tua, suami, dan saudara-saudara semua yang sudah meninggal akan mendapatkan pengampunan dari Allah Jalla wa'ala, dan bolehkah kita membacanya di setiap saat? Mohon pencerahannya Ustaz. Jawabannya boleh dibaca setiap saat. Boleh dibaca setiap saat. Ini doa ya, doa kebaikan. Ya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, ketika kita sedang duduk di majelis ilmu kemudian kita berdoa dengan doa ini, boleh, tidak ada masalah. Ya. Dan orang tua kita masuk di sini, kerabat kita masuk di sini karena mereka mukmin, karena mereka muslim. Kalau yang perempuan karena mereka mukminah, karena mereka muslimah, masuk dalam keumuman ya doa ini. Jadi doa ini adalah permintaan ampunan kepada semua kaum mukminin dan kaum mukminat. Permintaan ampunan kepada semua kaum muslimin dan kaum muslimat. Bahkan permintaan ampunan kepada ya yang hidup dari mereka maupun yang sudah meninggal. Ya, ini dicakup semuanya. Baik, ada pertanyaan lain?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustadz, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami yang mendengarkan. Izin bertanya Ustadz, masih ada yang belum saya pahami dari Al-Quran sebagai pengusir kecemasan dan keresahan. Misalnya kalau kami misalnya galau gitu Ustadz ya. Nah, apakah artinya dengan membaca doa ini terus dilengkapi dengan berikhtiar seperti Al-Quran kan kita baca, kita pahami, kita amalkan. Mohon penjelasannya sedikit Ustadz, bagaimana secara konkret? Iya. Iya, maksudnya bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati, sebagai obat hati. Penghilang, iya. Bagaimana menjadikan Al-Quran bisa menghilangkan kesedihan kita. Iya. Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Sudah masyhur ya di masyarakat bahwa di antara obat hati itu membaca Al-Quran. Ya, di antara obat hati itu membaca Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin menjadikan Al-Quran ini sebagai penghilang kesedihan kita, ya kita membacanya dengan sebanyak-banyaknya. Kita baca dengan sebanyak-banyaknya. Yang misalnya ya lagi dikecewakan oleh orang ya. Ini anak-anak muda biasanya kecewa dengan temannya. Ya, hatinya sedang sakit-sakitnya. Untuk menghilangkan sakit hati ini kita bisa banyak membaca Al-Quran. Jangan malah sakit hati kemudian menghibur diri dengan kemaksiatan. Ini seperti orang yang kehausan tapi yang diminum malah air lautan. Jadi dia semakin parah keadaannya. Ya, berbahaya. Kalau kita ingin ya menguatkan hati kita ya ketika kita sedang down, maka perbanyak membaca Al-Quran. Atau kalau misalnya kita tidak mau membaca Al-Quran atau sedang malas-malasnya membaca Al-Quran, hidupkan murattal. Hidupkan murattal. Ya, suara-suara Al-Quran itu bisa menyejukkan hati. Ya, bisa menyejukkan hati. Sebenarnya semua ibadah itu bisa menjadi penghibur hati kita. Bisa menjadi penghilang kedukaan yang ada di hati kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hijr mengatakan di akhir surat Al-Hijr ya. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ya, Allah menutup surat Al-Hijr dengan firman-firman ini. Kami benar-benar tahu wahai Muhammad bahwa dadamu itu menjadi sempit dengan bulian-bulian mereka, dengan kata-kata mereka. Hati Nabi Muhammad menjadi sempit dengan cemoohan-cemoohan, hinaan-hinaan, fitnahan-fitnahan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Obatnya apa? Allah katakan, fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah engkau wahai Muhammad dengan memuji Rabbmu. Wa kum minas sajidin, jadilah engkau orang yang bersujud. Ya, maksudnya salatlah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Ini menunjukkan ya bahwa yang disebutkan oleh Allah setelah masalah hati tadi adalah obatnya hati. Jadi kalau kita ingin hati kita itu menjadi hati yang bahagia, hati yang tentram, hati yang tenang, maka banyaklah bertasbih, banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, banyaklah salat, banyaklah beribadah. Termasuk di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Dan ini masuk dalam keumuman ayat yang lain, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat-ingatlah ya bahwa dengan hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Wallahu a'lam. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tawasul dengan. Itu tawasul yang tidak dibolehkan, yang termasuk kesyirikan. Jadi tadi ada 2 tawasul yang tidak dibolehkan. Yang satu masuk dalam bab kesyirikan, yang masuk dalam bab yang 2 masuk dalam bab kebid'ahan. Yang masih hidup. Iya. Jadi orang yang soleh bukan tidak harus terkenal ya. Orang soleh itu soleh di mata Allah, bukan soleh di mata manusia. Jadi soleh di mata Allah bisa jadi dia tidak terkenal memang. Bisa jadi dia orang yang sangat rajin ibadahnya, tidak dikenal orang. Kenapa orang soleh? Apakah berarti kepada orang yang biasa-biasa saja kita tidak boleh meminta doa? Boleh-boleh saja. Tapi kan harapannya dengan tawasul itu doa kita semakin mustajab kan. Kalau kita ingin doa kita semakin mustajab, maka kita mintanya kepada orang yang lebih dekat dengan Allah daripada diri kita. Ya, logikanya seperti itu. Karena tujuan dari tawasul adalah menjadikan doa kita lebih mustajab. Maka cocoknya ya kepada orang yang lebih mulia daripada kita ya. Dan orang yang lebih mulia itu maksudnya lebih saleh, dan tidak harus dia seorang guru, tidak harus seorang kiai, tidak harus seorang tuan guru atau seorang ustadz, enggak ya. Orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dia bukan orang yang terkenal. Ya. Barakallahu fiik. Baik, ada pertanyaan lain? Cukup ya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya amal-amal saleh menjadi sempurna. Kita alhamdulillah sudah sampai di penghujung kajian ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat dan berkah untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan mari kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.